Jumpa lagi dengan Riani 15 guys. Ini hari di sini ada anget-anget ya. Aku gosok banyak banget guys. Jadi gerah. Aku buka baju panjangnya. Temenin aku nyetrika ya guys, sambil cerita-cerita tentang pekerjaan, keseharian aku bagaimana. Dan untuk yang subscriber aku, adik aku maksudnya, aku ucapin terima kasih atas merapatnya kalian ke channel aku. Dan udah berapa kali adik aku Sulastri mengisi blog aku, karena dia belum sempat bikin blog baru guys. Karena pertama, yang channel pertama itu, akun YouTube pertama kan di blok ya. Nggak tahu kenapa, aku juga nggak paham ya. Ada yang bilang apa karena campur tangan haters apa-apa gitu yang biasa nyinyir. Karena adik aku melayani juga aku nggak paham. Nah, waktu itu channel pertama kan hilang. Nggak begitu lama adik aku itu Sulastri bikin channel baru kan guys. Dan itu sebenarnya tidak boleh, mesti ikutin karantina YouTube dalam waktu 3 bulan ke depan baru bikin channel. Katanya begitu guys. Nah, channel yang kedua udah terdeteksi lagi tuh waktu menginjak bulan kedua itu sama bandar YouTube, jadi blokir lagi. Begitu ceritanya guys. Jadi untuk channel yang ketiga mendatang, adik aku itu berusaha mematuhi aturan YouTube guys. Jangan sampai nanti udah susah-susah bikin channel, susah-susah ngumpulin subscriber, diblokir lagi. Jadi untuk sementara Sulastri 15 belum siap tampil ya. Sementara aku Riani 15 dan Sulastri 15 berbagi cerita dalam satu akun guys. Gak apa-apa toh, kami kakak adik ya, tidak jadi masalah. Kita di YouTube ini nomor satu ini bukan mencari rupiah ya, munafik juga ya kalau bilang istilahnya tidak butuh uang. Tapi tujuan pertama ini bukan untuk itu guys. Kita berbagi cerita aja tentang begini loh kerja di Taiwan, begini loh kerja di Cina gitu. Karena jujur untuk pemula-pemula kayak aku gini, aduh susah banget guys ngumpulin satu rupiah dari YouTube. Jadi nggak usah terlalu mimpi tinggi-tinggi deh untuk dapat uang di YouTube guys. Ini mah cek bahasa Sunda nama celengan channel ya. Nanti kalau dikasih umur panjang ya, dikasih kesehatan, tidak ada kendala apapun, YouTube aku nyampe aku pulang ke Indonesia, aku baru bisa mengembangkan dengan optimal ya guys. Di sini namanya juga TKW, apalagi aku yang jadwalnya itu padat banget guys. Ini duduk aja itu karena kita nyetrika. Kalau nggak nyetrika mah udah muter kayak kipas angin rusak, nggak bisa berhenti. Bayangin aja, karena melihat jadwal kerja yang padat, aku tengah hari nggak ambil waktu makan siang. Aduh guys, makan itu kan seenggaknya mesti masak dulu gitu.
nyiapin ini itu 1 jam itu belum tentu kelar, karena kerja, apalagi lihat kerjaan aku yang begini, ditinggal 1 jam, aku jam 7 malam baru kelar. Jadi aku udah makan jam 9 itu kan, tadi aku udah makan kenyang ya. Nah itu kuat sampai jam 3 apa jam 4, sampai kerjaan pokok rumah, kamar-kamar, sudut-sudut, lorong-lorong, kamar mandi semua udah clear, ruangan utama semua udah clear. Itu aku baru bisa napas, dan untuk makannya pun masuk lehernya nggak kepelak. Tidak ada larangan untuk istirahat siang, itu tidak ada larangan. Mau makan jam berapa juga tidak ada larangan, cuman apa ya, kerjaan masih numpuk gitu. Dengan rumah segini gede, tinggal makan, udah makan lari lagi ke ruangan sana, aduh, bayanginnya udah lempo duluan guys. Jadi tahan aja lah, toh aku udah kuat, udah biasa. Nanti jam 3 atau jam 4 kadang lewat setengah 5 guys, aku baru makan lagi gitu. Ya udah, malam nggak ada makan, udah masih kenyang. Walaupun bos aku di rumah, dia kalau di rumah itu kadang gitu ya, makan siang suka masak sendiri, aku yang dampingin, potong sayur ini itu sampai selesai, sampai beres-beres. Aku juga nggak makan siang guys, karena bukan jam aku, masih kenyang. Nah itu cerita masalah adik aku ya guys. Dan untuk channel bontot aku ya, adik aku bontot, Elis 15. Dia juga masya Allah guys, di rumah kan kalian tahu sendiri, pasien tetapnya di rumah itu 3 orang guys, 4 orang, 5 orang sama bapak aku yang baru sembuh. Jadi adik bontot aku Sulastri 15 itu tidak sempat untuk bikin vlog-vlog, masya Allah. Belum ditambah ngurusin 1 bocil yang sekolah TK. Walaupun di rumah kami punya orang-orang yang bantu kerjaan, istilahnya kerjaan rumah, ketrika, dengan bahasa gaulnya, gua babu loh di Cina, tapi gua punya pembantu di Indonesia. Begitu loh guys, mbak, ini bahasa gaulnya ya, sombongnya gitu, sombongnya. Tapi itu hanya sekedar membantu sebagian kecil aja guys, karena adik aku juga jualan obat, ngurusin yang sakit banyak. Adik aku yang perempuan kan aku udah cerita, dia kena diabetes, juga dia AQ-nya dari lahir idiot. Udah kena diabetes semenjak aku pulang dari Singapura ya, baru ngeh. Sampai sekarang itu udah sekitar 6 tahunan, 7 tahun ya. Sampai kedua matanya tidak bisa melihat, udah ini AQ-nya kayak bayi, matanya udah nggak bisa melihat kan. Itu perlu perawatan ekstra juga guys. Ditambah ibu aku yang udah lumpuh permanen, AQ-nya juga udah kena, mulutnya tidak bisa bicara, cuman bisa ketawa, senyum gitu. Jadi adik aku tuh sibuk banget guys. Lihat dia juga kalau untuk nyuapin ibu aku, ganti popok sih ada orang yang bantu, tapi untuk mandiin mah tidak diperkenankan orang lain mandiin guys. Itu juga nggak bagus juga ya, kewajiban anak ngurus orang tua. Karena gentenan aku juga pernah ngurus di rumah berapa tahun kemarin guys. Jadi gentenan aku yang cari duit. Itu bapak aku yang kemarin itu udah pakai oksigen, udah ini itu, alhamdulillah normal lagi guys, bisa berkebun lagi.
walaupun aku selalu nasehatin jangan terlalu capek. Nah, kita kembali lagi ke Sulastri. Sulastri itu di Taiwan itu udah berapa kali pindah majikan ya. 1 kali Bajuri, 3 kali, ada 4 kali atau 5 kali ya pindah majikan, dan sekarang dapatnya di juragan tanah, juragan kebun, walaupun di pedesaan ya, di gunung, bawah kaki gunung, tapi alhamdulillah makanan semua melimpah guys. Makanan melimpah, telur ayam melimpah karena beternak sendiri ayamnya begitu. Intinya guys, aku selalu terapin apa namanya ajaran bapak aku, aku dulu waktu aku masih normal. Kehidupan keluarga kami tuh walaupun di kampung, dulu sih bapak aku istilahnya power guys, punya power di kampung. Dia pemborong kabel-kabel Telkom dari ke Aceh kemana. Zaman dulu orang-orang belum naik pesawat, aku juga belum tahu naik pesawat, bapakku udah sering banget naik pesawat keluar Jawa kemana punya proyek. Nah, mereka itu mengajarkan aku untuk sering-sering syukuran, dalam arti ada rezeki bikin nasi kuning gitu nah ya, terus undang-undang tetangga, doain sama palebe sama orang-orang, bagi-bagi bocil, dan itu juga aku terus lanjutin sampai aku sekarang guys. Dan alhamdulillah ya, dari zaman dulu ke Arab, orang-orang guys di Arab juga yang tidak beruntung itu banyak, sampai kulkasnya dikunci ya, kulkasnya dikunci, disiksa juga banyak ya karena keberuntungan juga ya. Aku di Arab kayak di sini juga guys, kerjaan capek tapi makanan melimpah, dan aku bisa berbagi dengan sesama TKW yang lain yang kelaparan majikannya gitu loh, yang deket-deket aku, yang dia punya waktu untuk ketemu aku ngasih makanan, itu aku udah sering. Sampai berangkat gemuk, pulang pun aku gemuk lagi. Tapi enggak, kalau di Arab aku pulang kurus, bobotku nyampe 46, bukan karena kurang makan ya, karena orang Arab kan itu error kalau malam, apalagi bulan puasa gak pernah tidur kan guys. Ayo siapa yang pernah ke Arab, dan itu bikin badan itu kurus, kenyang makan juga udah capek, tidurnya kurang, jadinya melehoy guys. Di sini, di Cina sini, aku ini majikan kedua. Majikan pertama untuk masalah makan tidak kurang, cukup. Walaupun hari-hari tidak nemu daging ayam, tapi untuk telur bebek ya, pagi itu aku bisa sarapan 2 telur bebek guys, dadar sama nasi, itu nggak kurang. Cuman majikan pertama aku itu kayak dayangnya Sulastri 15, agak error. Kalau moodnya lagi nggak bagus, marah sedikit apapun dilempar. Ya nggak ke aku sih lemparnya, cuman ya istilahnya tuh ya itu ungkapan kemarahan dia aja. Begitu jeruk 1 keranjang sama keranjang-keranjangnya terakhir dilempar. Ya kan itu bikin aku stres lama-lama. Udah kerja capek, orangnya stres gitu loh. Itu juga bikin aku agak-agak langsing badan guys. Di sini walaupun kerjanya capek, masya Allah baik banget. Majikannya nggak ada omongnya. Aku mau masak apa, dia tahu aku masak apa, no comment.
kayak kemarin malam ya. Nah ceritanya kan gini, aku pernah beli daging sapi yang ada lempengan-lempengan lemaknya itu loh guys, lemak krewetnya itu, mungkin dia daging sapi bagian mana ya, jadi tumpukan daging, ada lemak, ada krewet-krewetnya gitu guys, menyatu. Dan itu sengaja aku beli, lihatnya kan enak banget daging-daging begitu, pikir aku mau dibikin sop kayak Indonesia gitu, ada wortel, ada engkol. Nah pas ada si Inces, dia keluarin, aku bilang itu mah daging gak bagus, aku bilang gitu, itu mau buat aku sendiri, kalau bos mah gak doyan daging begitu. Nah si Incesnya itu enggak, katanya si bos cowok itu doyan banget daging begini, katanya. Kenapa kamu belinya nggak banyak? Aku bengong dong. Coba aja kalau doyan mah dimasak, itu biasa kalau orang sini tuh daging begitu cuma direbus sama rempah. Nah udah matang kan dipotongin tipis-tipis guys, dihidangin dengan kecap asin. Oh seneng katanya sampai habis. Dia bilang ke aku kalau ada daging begini belinya banyak kan, ya nggak tentu ada ya guys. Kemarin itu aku bikin lagi karena habis dari pasar itu aku beli tuh agak lumayan banyak ya. Padahal juragan cowok masak daging babi, masak udang, terus masak apa sih itu, kerang. Nah aku ngerebus itu dari pagi, tahu dia ada rebusan daging di panci, cuma nanya aja, ini kamu yang beli? Iya. Dia nggak nanya nggak apa, mungkin mau bilang pengen juga nggak enak kali ya. Nah pas dia makan malam itu aku suguhin semua guys sebelum aku ngambil, pikir aku juga nggak bakal habis.